baru bisa ikut aktivitas korong hari ini. Adik-adik, kita mau perkenalkan yang bertugas pada hari ini. Yang pertama, ada Kauli Galuh dibantu oleh organisnya Kakak dan Guru Butahaya, dan di belakang layar ada Bang Orman Haryanja. Adik-adik, sebelum kita mulai aktivitas hari ini, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai aktivitas hari ini. Kiranya Engkau menyertai dari awal hingga akhir, dan segala aktivitas yang kami lakukan hari ini bisa menjadi berkat untuk kami. Tuhan Yesus, berikan selalu kami kesehatan agar kami bisa menjalani hari-hari kami. Ampuni semua dosa-dosa kami dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan minggu ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 dalam bahasa Indonesia. Yuk kita saksikan kiriman video dari adik-adik. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mau lihat teh? 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Mulia teh. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih. Dari saya Gisela Brigita Syotang, Horong 1. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan
kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sekian dari saya, terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semua roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Terima kasih. Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mau lihat teh. Untuk ayat hafalan minggu depan masih sama ayatnya, terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23, tapi dalam bahasa Batak ya. Jadi adik-adik jangan lupa ya kirim videonya. Untuk orang 2 dan orang 3 adalah video terkait kesenangan takut akan Tuhan. Yuk kita saksikan video dan kiriman adik-adik. Tuhan. Setiap hari Evander berdoa kepada Tuhan, memohon supaya menjadi anak yang pintar, baik, dan juga taat kepada Tuhan. Terima kasih. Saya akan menceritakan tentang sikap yang mencerminkan takut akan Tuhan. Berdoa. Saya selalu berdoa kalau mau melakukan kegiatan apapun, karena saat itu saya mau ulangan
sekolah. Lalu saya berdoa sebelum melakukan kegiatan itu, dan akhirnya penuntut nilai mendapat nilai bagus karena Tuhan yang menyertai. Sebab itu saya berdoa menghormati orang tua. Saya selalu menghormati orang tua karena orang tua adalah wakil Tuhan. Belajar, saya selalu belajar agar sukses di masa depan dan selalu mendapatkan nilai bagus. Sekian dari saya, terima kasih. Saat saya mendengarkan firman Tuhan, saya memang belum terlalu paham dengan firman yang disampaikan itu. Ketika saya ingin mempunyai diri sebagai orang benar dan percaya kepada Tuhan Yesus, saya berusaha walau ada sedikit dosa yang saya tiru saat itu. Tetapi saya juga mendengar bahwa doa adalah pemenang kita terhadap Tuhan dan dapat dikabulkan bagi orang yang percaya. Mulai ini, saya rajin ke gereja dan selalu ingin menjadi orang benar dengan berdoa walau saya pernah melakukan dosa terhadapnya. Semoga dengan ini saudara-saudara semakin dekat dan percaya kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Yang mencerminkan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, tidak takut dengan hantu. Melakukan ibadah tepat waktu. Taat pada perintah Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Terima kasih. Saya akan membacakan hal baik yang sudah saya lakukan di dunia. Saya membantu mengulas kolam ikan dan membersihkan tempat. Yang dari saya, terima kasih. Untuk tema minggu ini, di minggu Advent yang kedua, terambil dari Nas Matius 21 ayat 18 sampai 22. Kakak bacakan ya. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang berbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Kakak bacakan ya di buku panduannya. Judulnya, yang Tuhan Yesus inginkan dari kita. Adik-adik, terkait dengan isi yang kakak bacakan tadi, ada poin penting yang harus adik-adik tahu. Yang pertama, Yesus menginginkan kita berbuah dalam kehidupan. Buah yang dimaksud adalah Yesus menginginkan kita menghasilkan hal-hal yang baik, sebab kita telah menerima firman Tuhan. Teguran Tuhan Yesus kepada pohon ara yang akhirnya menjadi gugur adalah simbol kemarahan Tuhan Yesus yang kecewa melihat orang-orang Farisi yang sudah terima firman Tuhan tetapi hidupnya tidak menghasilkan buah seperti yang Tuhan harapkan. Tuhan sangat menyukai orang-orang yang bertobat, yang melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya sebagai akibat menerima firman Tuhan. Tetapi Tuhan sangat benci orang yang sudah menerima firman Tuhan namun tidak melakukan dalam hidupnya. Contoh, saat adik-adik sekolah minggu masih suka berbohong, berkelahi, mengaku teman, mencuri, melawan orang tua, dan tidak patuh akan nasihat orang tua dan guru di sekolah. Yang kedua, perbuatan-perbuatan baik yang hidup kita hasilkan adalah dua iman. Namun iman lebih besar lagi mampu menciptakan hal-hal besar dalam hidup kita. Gunung boleh diartikan sebagai masalah. Masalah besar boleh dikalahkan bila kita memiliki iman. Apakah gunung dalam hidup anak-anak? Misalnya rasa takut, benci, dendam, malas, dan sebagainya. Jadi dengan percaya kepada Yesus, maka rasa takut akan hilang. Kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta kepadanya supaya kita diberikan keberanian. Yang ketiga,
ketika kita beriman pada Yesus, mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita memiliki hubungan yang akrab atau kompak dengan Tuhan Yesus. Kamu punya teman kompak enggak? Biasanya teman yang kompak mereka saling mengerti satu dengan yang lain, saling memperhatikan, bahkan kalau berkorban terhadap teman kompaknya. Seorang teman kompak itulah yang sering kita sebut sebagai sahabat. Yang keempat, menjadi seorang yang percaya Yesus dan mengizinkan Yesus bertakhta dalam hati kita menghasilkan hal-hal baik dalam diri kita. Jadi dari 4 poin yang Tuhan harapkan dari kita, adik-adik harus melakukannya ya, supaya kita bertumbuh seperti buah yang Tuhan harapkan. Untuk aktivitas minggu ini yang berkaitan dengan tema yang kita bacakan tadi, yaitu tentang yang Tuhan mau dari kita, ada 3 dari 4 poin yang kakak sebutkan, yaitu poin ketiga tentang ketika kita beriman pada Yesus, kita mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita memiliki hubungan yang akrab atau kompak dengan Tuhan Yesus. Nah, aktivitasnya kakak minta adik-adik bercerita dan menyebutkan 1 atau 2 teman kompak adik-adik, dan ceritakan kenapa mereka kompak dengan adik-adik. Misalkan, apakah teman adik-adik itu selalu membantu adik-adik dalam kesusahan, atau mengerti keadaan adik-adik, atau juga saling tolong-menolong pada saat di sekolah. Nah, itu adik-adik ceritakan dan divideokan mama sama bapak, durasinya 1-2 menit ya. Ini untuk orang balita sampai orang besar. Jadi untuk aktivitas orang minggu ini ada 2 ya. Yang pertama, ayat hafalan dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 dalam bahasa Batak. Yang kedua, yaitu tugas untuk semua huruf terkait dengan tema minggu ini. Adik-adik diminta bercerita tentang teman-teman adik-adik 1 atau 2 orang dan ceritakan kenapa dia kompak bersama pada adik-adik. Jangan lupa divideokan, durasinya 1-2 menit ya, dan dikumpulkan seperti biasa WA Bang Korban di hari Kamis tanggal 10 Desember. Jangan lupa ya adik-adik. Ampuni semua dosa-dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami
sudah berdoa dan mengucapkan